Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kisantos. Tema kali ini adalah tentang kisah-kisah sejarah para pejuang Islam di berbagai daerah sampai ke negeri lain. Bertujuan supaya kita tidak melupakan para pejuang-pejuang Islam, berkat jasa-jasanya hingga saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like dan share di berbagai medsos para sobat semua, agar kami terus semangat menyampaikan tentang kisah pejuang-pejuang Islam yang ada di Indonesia hingga ke negeri lain. Ini dia kisahnya. Yang kelima, putri bernama Siti Asyikah, kelak dijodohkan dengan Raden Patah Tan Eng Huat, putra Tan Eng Kian, janda Prabu Brawijaya yang ada di Palembang itu. Kekuatan Islam dibangun melalui tali pernikahan. Jaka Samudera, diberi nama lain oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Paku. Kelak dia dikenal dengan nama Sunan Giri Kedaton. Dia adalah santri senior. Sunan Ampel bahkan telah mengkaderkan dia sebagai penggantinya kelak bila sudah meninggal. Sunan Giri sangat radikal dalam pemahaman keagamannya. Setamat berguru dari Ampel Deta, dia pulang ke Gresik. Di Gresik, dia menyatukan komunitas muslim di sana. Dia mendirikan pesantren, terkenal dengan nama Pesantren Giri. Namun dalam perkembangannya, Pesantren Giri memaklumatkan lepas dari kekuasaan Majapahit yang dia pandang negara kafir. Pesantren Giri berubah menjadi pusat pemerintahan. Maka dikenal dengan nama Giri Kedaton, Kerajaan Giri. Sunan Giri mengangkat dirinya sebagai Khalifah Islam dengan gelar Prabu Satmata, penguasa bermata enam. Gelar sindiran kepada Deva Siva yang cuma bermata tiga. Mendengar Gresik melepaskan diri dari pusat kekuasaan, Prabu Brawijaya, sebagai raja di Raja Nusantara yang sah, segera mengirimkan pasukan tempur untuk menjebol Giri Kedaton. Darah tertumpah, darah mengalir, dan akhirnya, Giri Kedaton bisa ditaklukkan. Kekhalifahan Islam pertama itu tidak berumur lama. Namun kelak, setelah Majapahit hancur oleh serangan Demak Bintara, Giri Kedaton eksis lagi mulai tahun 1487 Masehi. 9 tahun setelah Majapahit hancur pada tahun 1478 Masehi. Dari sumber Islam, banyak cerita yang memojokkan pasukan Majapahit. Konon Sunan Giri berhasil mengusir pasukan Majapahit hanya dengan melemparkan sebuah kalam atau penanya. Kalam miliknya ini katanya berubah menjadi lebah-lebah yang menyengat, sehingga membuat puyeng atau munyeng para prajurit Majapahit. Maka dikatakan, kalam yang bisa membuat munyeng, inilah senjata andalan Sunan Giri. Maka dikenal dengan nama kalam munyeng. Sesungguhnya, ini hanya kiasan belaka Sunan Giri, melalui tulisan-tulisannya yang mengobarkan semangat keislaman. Mampu mengadakan pemberontakan yang sempat memusingkan Majapahit. Namun, karena Sunan Ampel meminta pengampunan kepada Prabu Brawijaya, Sunan Giri tidak mendapat hukuman. Tapi gerak-geriknya selalu diawasi oleh pasukan Telik Sandibaya, intelijen Majapahit. Inilah kelemahan Prabu Brawijaya. Terlalu meremehkan bara api kecil yang sebenarnya bisa membahayakan. Sabdo Palon dan Naya Genggong sudah mengingatkan agar seorang yang bersalah harus mendapatkan sanksi hukuman. Karena itulah kewajiban yang merupakan sebuah janji seorang raja. Bagaikan air yang mampu menumbuhkan biji-bijian, PRTIVI, tanah, raja harus mampu memberikan tempat yang aman bagi rakyatnya, menampung semuanya, tanpa ada diskriminasi, bagaikan tanah yang mau menampung semua manusia, surya, matahari, raja harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu seperti matahari yang memberikan kehidupan kepada Mayapada, Chandra, bulan. Raja harus mampu mengangkat rakyatnya dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kegelapan, bagaikan sang rembulan yang menyinari kegelapan di malam hari. Dan yang terakhir adalah Kartika Bintang, raja harus mampu memberikan aturan-aturan hukum yang jelas, kepastian hukum bagi rakyat demi kesejahteraan, kemanusiaan, keadilan, bagaikan bintang gemintang yang mampu menunjukkan arah mata angin dengan pasti di kala malam menjalang. Inilah 8 janji raja yang disebut ASTHAVRATA, Astobroto, Jawa.
Dan menurut Sabdo Palon dan Naya Genggong, Prabu Brawijaya telah lalai menjalankan janji sucinya sebagai Agni. Mendapati kondisi memanas seperti itu, Sunan Ampel mengeluarkan sebuah fatwa, haram hukumnya menyerang Majapahit, karena bagaimanapun juga Prabu Brawijaya adalah imam yang wajib dipatuhi. Setelah keluar fatwa dari pemimpin Islam se-Jawa, konflik mulai mereda, namun bagaimanapun juga, di kalangan orang-orang Islam diam-diam terbagi menjadi dua kubu. Yaitu kubu yang mencita-citakan berdirinya kekhalifahan Islam Jawa. Dan kubu yang tidak menginginkan berdirinya kekhalifahan itu. Kubu kedua ini berpendapat, dalam naungan kerajaan Majapahit, yang notabene Siva Buddha, umat Islam diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah agamanya. Bahkan, syariat Islam pun boleh dijalankan di daerah-daerah tertentu. Kubu pertama dipelopori oleh Sunan Giri, sedangkan kubu kedua dipelopori oleh Sunan Kalijaga, putra Adipati Tuban Arya Teja, keponakan Sunan Ampel. Kubu Sunan Giri mengklaim, bahwa golongan mereka memeluk Islam secara kafah. Secara bulat-bulat, maka pantas disebut PUTIHAN, kaum putih. Dan mereka menyebut kubu yang dipimpin Sunan Kalijaga sebagai abangan kaum merah. Bibit perpecahan di dalam orang-orang Islam sendiri mulai muncul. Hal ini hanya bagaikan api dalam sekam ketika Sunan Ampel masih hidup. Kelak, ketika Majapahit berhasil dijebol oleh para militan Islam dan ketika Sunan Ampel sudah wafat, kedua kubu ini terlibat pertikaian frontal yang berdarah-darah. Yang paling parah dan memakan banyak korban, sampai-sampai para investor dari Portugis melarikan diri ke Malaka dan menceritakan di Jawa Tengah terjadi situasi keos dan anarkis yang mengerikan, adalah pertikaian antara Arya Penangsang, santri Sunan Kudus, penguasa Jipang Panolan dari kubu Putihan dengan Jaka Tingkir atau Mas Karebet, santri dari Sunan Kalijaga, penguasa Pajang dari kubu Abangan. Nanti akan saya ceritakan, Damar Sasangka. Berdirinya Ponorogo. Ki Ageng Kutu, Adipati Wengker, sebenarnya masih keturunan bangsawan Majapahit. Beliau masih keturunan Raden Kudamerta, ksatria dari Pajajaran yang melarikan diri bersama Raden Cakradara. Raden Kudamerta berhasil menikah dengan Sri Gitarja, putri Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Sedangkan Raden Cakradara berhasil menikahi Tribuwana Tunggadewi, kakak kandung Sri Gitarja. Dari perkawinan antara Raden Cakradara dengan Tribuwana Tunggadewi inilah lahir Prabu Hayam Wuruk yang terkenal itu. Sedangkan Raden Kudamerta, menjadi penguasa daerah Wengker, yang sekarang dikenal dengan nama Ponorogo. Ki Ageng Kutu adalah keturunan dari Raden Kudamerta dan Sri Gitarja. Melihat Majapahit, di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya bagaikan harimau yang kehilangan taringnya, Ki Ageng Kutu, memaklumatkan perang dengan Majapahit. Prabu Brawijaya atau Prabu Kertabumi menjawab tantangan Ki Ageng Kutu dengan mengirimkan sejumlah pasukan tempur Majapahit di bawah pimpinan Raden Batara Katong, putra selir beliau. Peperangan terjadi. Pasukan Majapahit terpukul mundur. Hal ini disebabkan, banyak para prajurit Majapahit yang membelot dari kesatuannya dan memperkuat barisan Wengker. Pasukan yang dipimpin Raden Batara Katong kocar-kacir. Raden Batara Katong yang merasa malu karena telah gagal menjalankan tugas negara, konon tidak mau pulang ke Majapahit. Dia bertekad, bagaimanapun juga, Wengker harus ditundukkan. Inilah sikap seorang ksatria sejati. Ada seorang ulama Islam yang tinggal di Wengker yang mengamati gejolak politik itu. Dia bernama Ki Ageng Mirah. Situasi yang tak menentu seperti itu, dimanfaatkan olehnya. Dia mendengar Raden Batara Katong tidak pulang ke Majapahit, dia berusaha mencari kebenaran berita itu. Dan usahanya menuai hasil. Dia berhasil menemukan tempat persembunyian Raden Batara Katong. Dia menawarkan diri bisa memberikan solusi untuk menundukkan Wengker karena dia sudah lama tinggal di sana.
Raden Batara Katong tertarik, namun diam-diam. Ki Ageng Mirah menanamkan doktrin keislaman di benak Raden Batara Katong. Jika ini berhasil, setidaknya Peng Islam Anwengker akan semakin mudah, karena Raden Batara Katong mempunyai akses langsung dengan militer Majapahit. Jikapun tidak berhasil membuat Raden Batara Katong memeluk Islam, setidaknya, kelak dia tidak akan melupakan jasanya telah membantu memberitahukan titik kelemahan Wengker. Dan bila itu terjadi, Ki Ageng Mirah pasti akan menduduki kedudukan yang mempunyai akses luas menyebarkan Islam di Wengker. Dan ternyata, Raden Batara Katong tertarik dengan agama baru itu. Selanjutnya, Ki Ageng Mirah mengatur rencana. Raden Batara Katong harus pura-pura meminta suaka politik di Wengker. Raden Batara Katong harus mengatakan untuk memohon perlindungan kepada Ki Ageng Kutu. Dia harus pura-pura membelot dari pihak Majapahit. Ki Ageng Kutu pasti akan menerima pengabdian Raden Batara Katong. Ki Ageng Kutu pasti akan senang melihat Raden Batara Katong telah membelot dan kini berada di pihaknya. Manakala rencana itu sudah berhasil, dan bila waktunya sudah tepat, maka Raden Batara Katong harus sesegera mungkin mengirimkan utusan ke Majapahit untuk meminta pasukan tempur tambahan. Bila semua berjalan lancar, Wengker pasti jatuh. Raden Batara Katong melaksanakan semua rencana yang disusun Ki Ageng Mirah. Dan atas kelihayan Raden Batara Katong, semua berjalan lancar. Ki Ageng Kutu, yang merasa masih mempunyai hubungan kekerabatan jauh dengan Raden Batara Katong, dengan sukarela berkenan memberikan suaka politik kepadanya. Ditambah, ketika Raden Batara Katong mengutarakan niatnya untuk mempersunting Niken Gendini. Ki Ageng Kutu serta-merta menyetujuinya. Rencana bergulir, umpan sudah dimakan, tinggal menunggu waktu. Niken Gendini mempunyai dua orang adik laki-laki, Suramenggala dan Surahandaka. Suramenggala sama dengan Baca Suromenggolo, sampai sekarang menjadi tokoh kebanggaan masyarakat Ponorogo. Dikenal dengan nama Warok Suromenggolo, Damar Sasangka. Niken Gendini dan Suramenggala berhasil masuk pengaruh Raden Batara Katong, sedangkan Surahandaka tidak. Raden Batara Katong berhasil mengungkap segala seluk-beluk kelemahan Wengker dari Niken Gendini.